Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perjalanan hidupku yang hingga saat ini tidak bisa aku lupakan. Mufidah adalah kunyahku. Aku terlahir dari sebuah keluarga sederhana yang terletak di bagian tenggara Sulawesi. Dari kecilku, aku tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang layak dari kedua orang tuaku. Bahkan untuk menjalani hari-hari pun, aku harus memelas kasih sayang dari mereka. Bila menoleh pada sejarah keluargaku, aku memang hanyalah anak tiri yang dibesarkan oleh seorang wanita yang dinikahi ayah setelah meninggalnya ibu kandungku. Ku ketahui penyebab kematian ibu karena Sekar telah melahirkan aku. Beliau mengalami pendarahan hebat hingga menemui ajalnya. Tetapi itu bukan keinginanku. Semua bukan salahku, sebab semua sudah merupakan takdir yang telah digariskan oleh Allah atas diri setiap hambanya. Namun karena rasa cinta ayah terhadap ibu terlalu berlebihan, sehingga aku dianggapnya anak sial yang merusak kebahagiaannya. Bahkan aku diklaim sebagai pembunuh dan anak yang tidak perlu dibelas kasih. Apa salahku? Apa dosaku? Hingga semua ini harus membawa penderitaan bagi hidupku. Jujur, dari kecil ayah tidak pernah menyayangi aku. Bahkan meskipun usiaku masih sangat belia waktu itu, aku selalu dimanfaatkannya sebagai pelampiasan amarahnya bila dia sedang kesal dengan urusan kerjanya. Masih terkenang di benakku, 2 kali di usiaku yang masih 5 tahun saat itu, aku pernah diajaknya ke pusat perbelanjaan yang aku sendiri tidak tahu di mana tempatnya. Semula aku pikir kebahagiaan yang akan aku rasakan saat itu karena akan dibelikan mainan. Tetapi ternyata bukan itu yang aku dapat. Ayah malah meninggalkan aku sendirian di sana. Saat itu aku hanya bisa menangis pilu, sedih, hingga ada orang yang mengenali aku dan iba padaku, serta mengantarnya kembali ke rumah ayah. Andai ibu masih ada, mungkin aku tidak akan mengalami nasib malang seperti ini. Dan semua ini hanyalah bagian kecil dari penderitaanku. Hingga di usiaku yang memasuki 6 tahun, ayahku menikah lagi dengan wanita pujaan hatinya. Semula aku mengira bahwa dengan hadirnya sosok wanita yang menggantikan posisi ibu kandungku, segalanya akan berakhir dan kebahagiaan akan segera berpihak pada hidupku. Tetapi ternyata dugaanku salah. Sebab hadirnya wanita baru sebagai istri dari ayahku dan ibu bagiku ternyata semakin memperparah suasana hidupku. Berbagai peristiwa memilukan yang hanya biasa mungkin disaksikan di film-film, ternyata harus aku alami juga. Bagiku, diminta membersihkan rumah, memasak, dan mengurus segala keperluan di dalam rumah adalah hal yang telah biasa aku lakukan selama ini. Tetapi ternyata setiap hari bukan itu saja pekerjaan rutinku. Aku diberikan pekerjaan tambahan, yakni memijat ibu tiriku setiap hari. Bahkan aku belum diizinkan tidur. Meskipun serangan kantuk tidak bisa aku tahan lagi. Dan aku bertahan dengan kondisi seperti itu. Sebab bila tidak, aku pasti tidak akan diberikan jatah makan seharian di keesokan harinya. Sebenarnya ayahku mengetahui kondisi seperti ini, tetapi beliau seolah tidak menghiraukan segalanya. Bahkan beliau selalu menyepakati setiap kemauan dari ibu tiriku, yang akhirnya membuat ibu tiriku semakin menjadi-jadi, memperlakukan aku seperti babu kotor yang tidak memiliki harga diri. Aku bahkan pernah dituduhnya mencuri barang-barang perhiasan yang sebetulnya adalah peninggalan ibu kandungku. Padahal aku merasa tidak pernah mengambilnya. Buat apa? Tidak pernah terlintas sama sekali di benakku untuk berbuat kotor seperti itu, apalagi mencuri. Tapi lagi-lagi aku harus menanggung malu dengan peristiwa yang tidak pernah aku lakukan sama sekali. Di hadapan orang banyak, aku diteriaki pencuri, dipukuli, ditendang, bahkan dicaci.
Jujur bagiku perlakuan seperti ini tidak mengapa. Tetapi mengapa aku harus menanggung malu atas semua ini? Bahkan atas permintaan ibu tiriku kepada ayah. Aku diminta menempati kamar yang paling belakang dan terpisah dengan rumah kami. Ruangan yang sempit, gelap dan pengap. Itu pun dengan hati yang ikhlas aku terima. Bagiku, mungkin ini adalah ujian dari Allah. Dan aku yakin Allah tidak buta. Allah tidak tuli. Aku yakin Dia pasti melihat dan mendengar segala derita dan doa-doa yang aku panjatkan. Namun terkadang ada rasa menyesal dalam diriku. Mengapa aku harus mengalami nasib buruk seperti ini? Apa salahku? Apa dosaku? Hingga penderitaan ini begitu berat menimpaku. Bahkan aku merasa bahwa sedikit pun kebahagiaan itu seolah tidak berpihak padaku. Andai ibuku masih ada, pasti aku akan diperlakukan layaknya manusia yang memiliki rasa dan nurani. Bukan diperlakukan seperti binatang, seperti halnya yang kurasakan saat ini. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Lepaskan segala derita yang saat ini menimpa diriku. Berikanlah secercah harapan buatku, secercah kebahagiaan. Meski harus mengalami kepahitan seperti ini, aku berusaha untuk tetap sekolah, walau harus bertarung dan berjuang sendiri. Dengan segala kekurangan yang aku miliki dari sisi materi, aku berusaha terbuka dengan kondisi tersebut pada wali kelasku, sehingga akhirnya aku bisa terus sekolah dengan mengandalkan beasiswa prestasi yang aku dapatkan setiap 3 bulan sekali. Alhamdulillah, aku bisa menamatkan SMA pada tahun 2004. Dan dengan bermodalkan kenekatan, aku memberanikan diri mendaftarkan diriku di Universitas Negeri Kendari. Berat rasanya bagiku melewati saat-saat pertama masuk menjadi mahasiswa baru. Bukan karena ospeknya, tetapi segala biaya yang dibebankan pada diriku sebagaimana mahasiswa-mahasiswa yang lain. Mungkin bagi mereka yang memiliki kecukupan materi dapat melalui masa ini dengan mudah. Tapi bagi aku, dari mana aku harus mendapatkan dana yang besar untuk masuk kuliah? Padahal saat itu besar harapanku untuk melanjutkan kuliahku. Akhirnya aku putuskan untuk menyampaikan niat tersebut pada ayah dan ibu tiriku. Tetapi ternyata bukan dukungan yang aku dapatkan, tapi kata-kata kasar dan kata-kata kotorlah yang aku dapatkan dari mereka. Bahkan dari mulut ayah kandungku sendiri. Ayah yang darah dagingnya mengalir di tubuhku. Dengan suara lantangnya, aku dimintanya menjual diriku untuk mendapatkan dana kuliah dan membiayai segala keperluanku. Miris hatiku mendengarnya. Hatiku menjerit. Bahkan air mataku tidak bisa kubendung, sehingga menetes deras di pipiku. Apakah ini adalah ujian lagi bagiku? Ya Allah, ambil nyawaku saat ini. Jangan hidupkan aku lagi. Aku tidak sanggup menanggung penderitaan ini. Aku tidak sanggup, ya Allah. Itulah ujarku di sela-sela kepiluan yang mendera hatiku. Tetapi akhirnya aku kembali beristighfar, memohon ampun atas semua kata-kata yang telah terlanjur keluar dari mulutku. Aku menangis bersimpu di hadapannya lewat sujud dalam solatku. Kupanjatkan segala permohonan. Aku yakin Allah Maha Rahman dan Rahim. Dia Maha Penyayang yang tidak pernah pilih sayang. Dia Maha Pengasih yang tidak pilih kasih. Waktu terus bergulir hingga usiaku memasuki 24 tahun. Dengan berbekal keinginan yang besar dan semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu, akhirnya aku memutuskan untuk berjuang sendiri. Aku berusaha mulai memanfaatkan tenagaku menjadi buruh cuci di beberapa tetangga yang masih menaruh simpati pada hidupku. Aku bahkan memberanikan diri melamar menjadi loper koran di sebuah agen koran lokal di daerahku dan menjajakannya setiap pagi. Aku berharap dengan semua pekerjaan yang aku geluti saat ini akan menghasilkan pundi-pundi materi yang dapat menopang harapanku untuk melanjutkan studiku nanti. Hari terus berganti hingga tahun pun berlalu. Dengan senyum berbinar, kupecahkan guci tabungan tempatku menyimpan uang hasil kerjaku selama setahun.
Kuhitung dengan penuh harapan, semoga hasilnya dapat menopang pendaftaran kuliahku nanti. Dan alhamdulillah, usiaku selama ini tidak sia-sia. Aku berhasil mengumpulkan sejumlah dana yang ternyata lebih dari yang aku inginkan. Dengan semangat dan kesyukuran yang tiada tara, aku mendaftarkan diriku di perguruan tinggi negeri di kotaku. Hari-hari ku lalui dengan penuh kebahagiaan, meskipun aku harus bergelut dengan selaksa siksa dan kepiluan di hati. Dengan hidayah dari Allah, aku berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi muslimah yang taat. Besar keinginanku untuk ikut dalam sebuah organisasi Islam yang ada di kampusku. Aku sangat tertarik dengan ilmu yang diajarkannya. Ku dengar mereka menyebutnya murabbi. Rasanya aku ingin sekali belajar langsung dari mereka di kelompok tarbiyahnya. Tetapi aku malu dan khawatir, jangan sampai kehadiranku di tengah-tengah mereka hanya akan merusak citra organisasi mereka. Karena ahwat binaannya nanti setiap harinya harus berdiri di persimpangan jalan, bahkan di tengah-tengah kota, untuk menjajakan koran demi sesuap nasi. Aku sangat yakin bahwa mereka akan dengan senang hati menerima keberadaanku di tengah-tengah mereka. Tetapi apa pandangan masyarakat nanti bila menyaksikan sebuah kenyataan bahwa setelah tarbiyah aku harus tampil bertolak belakang dengan ilmu yang mereka ajarkan? Perjalanan hidupku terus berlalu seiring bergulirnya waktu. Dan dengan diam walau dari jarak jauh, aku berusaha menyerap sedikit demi sedikit ilmu yang aku dengar dari mereka saat tarbiyah. Bahkan aku mulai mengenakan busana yang syar'i, walau tidak serta-merta menutupi wajahku dengan cadar. Jujur, semula kupikir bahwa orang tuaku tidak akan merespon perubahan yang terjadi pada diriku. Namun kenyataan pahitlah yang akhirnya berkata bahwa aku sangat ditentang dengan segala perubahan yang ada saat ini. Bahkan air mataku harus kembali berurai ketika ibu tiri dan ayahku memaksaku untuk merubah kembali penampilanku seperti aku yang dulu. Bahkan dengan teganya mereka menarik jilbab panjangku hingga rambutku terurai dan terbuka. Dan mereka membakar semua busana-busana muslim koleksiku yang kubeli dengan susah payah. Aku bingung dan tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk turun dari rumah. Meskipun aku tidak tahu harus berteduh di mana, tetapi aku yakin bahwa Allah akan menolongku. Kubulatkan tekad tersebut dan kulalui jalan-jalan protokol di tengah malam buta dengan menggunakan selimut untuk menutupi auratku. Di tengah kegundahanku saat melangkah, Allah mempertemukan aku dengan seorang pemuda yang akhirnya menitipkan aku di rumah sahabat wanitanya. Dan hingga hari ini Allah masih memberiku kesempatan untuk menikmati hidup ini. Dan aku tidak tahu seperduli apa keluargaku mencariku saat ini. Aku sangat yakin bahwa badai ini pasti berlalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.